Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu berat? Kau sudah berusaha keras berdoa setiap hari, tapi tak satu pun doa terasa terkabul. Kau mencoba sabar, tapi hatimu tetap gelisah. Kau bertanya dalam hati, kapan pertolongan Allah datang? Dan mungkin, tanpa kau sadari, jawabannya sudah Allah siapkan di waktu yang paling sunyi, di sepertiga malam terakhir. Saat semua orang tertidur lelap, saat dunia sunyi dan tak ada lagi suara langkah manusia, di saat itulah Allah turun ke langit dunia, menunggu hamba-hambanya yang mau bangun, yang meninggalkan hangatnya selimut hanya untuk bersujud dan berkata lembut, "Ya Allah, aku datang kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Subhanallah, bayangkan Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang mengatur rezeki setiap makhluk, yang menciptakan langit dan bintang, turun ke langit dunia hanya untuk mencari siapa di antara hambanya yang mau bicara dengannya. Tahajud bukan hanya salat, ia adalah pertemuan pribadi antara seorang hamba dan Tuhannya. Bukan di waktu ramai, bukan di saat semua orang sedang memuji, tapi di saat sepi, di waktu hanya ada kau dan Allah. Itulah sebabnya, setiap kali seseorang bangun untuk tahajud, ia sebenarnya sedang menjawab panggilan cinta dari Allah. Ya, panggilan cinta, karena Allah tidak akan membangunkan hati seseorang di waktu malam kecuali Dia ingin mendengarnya berbicara. Tahajud adalah rahasia kekuatan para nabi, orang saleh, dan hamba-hamba pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan ketika kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri, beliau tetap tersenyum dan berkata, "Bukankah aku ini seharusnya menjadi hamba yang bersyukur?" Di sepertiga malam, hati yang tadinya keras menjadi lembut, doa yang tadinya macet menjadi lancar, air mata yang tertahan di siang hari akhirnya jatuh di atas sajadah, dan saat itulah langit terbuka untuk menerima setiap kata yang keluar dari hati. Banyak orang ingin hidupnya berubah, ingin rezekinya lancar, ingin hatinya tenang, ingin doanya dikabulkan, tapi sedikit sekali yang mau bangun di malam hari untuk meminta langsung kepada Allah. Padahal, itulah saat paling mustajab, saat Allah berjanji akan mendengarkan setiap rintihan hambanya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Barang siapa ingin merasakan nikmatnya munajat, maka bangunlah di waktu malam, karena disitulah Allah menurunkan rahmatnya bagi hati yang bersujud." Ada rahasia besar di balik tahajud, tidak hanya menenangkan hati, tapi juga mengubah arah hidup seseorang. Banyak kisah para ulama, pedagang, dan orang-orang biasa yang hidupnya berubah hanya karena tahajud. Ada seorang pedagang miskin di zaman dahulu. Setiap malam ia bangun untuk salat tahajud dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak punya apa-apa, tapi aku punyamu." Bertahun-tahun ia melakukan itu, hingga akhirnya Allah bukakan rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Bukan karena hebatnya doa, tapi karena ia sabar dalam menjemput waktu yang Allah cintai. Mungkin engkau saat ini sedang terpuruk, masalah menumpuk, rezeki seret, hati resah, dan arah hidup terasa gelap. Tahajud adalah jalan untuk menemukan cahaya itu kembali. Karena saat kau menundukkan kepala di atas sajadah, kau sedang berbicara dengan Zat yang memiliki langit dan bumi. Dan siapapun yang mendekat kepada Allah, pasti Allah mendekat lebih cepat. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari." HR Bukhari dan Muslim. Tahajud bukan hanya tentang bangun malam, ia adalah tentang keberanian. Berani melawan kantuk, berani menantang hawa nafsu, berani menunjukkan cinta kepada Allah di waktu yang tidak dilihat manusia. Dan ketika Allah melihatmu berani, meninggalkan kasurmu hanya untuknya, maka percayalah, Dia akan membalas keberanian itu dengan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan logika. Ada seseorang yang berkata, "Saya tahajud hanya 10 menit setiap malam, tapi sejak itu hati saya jauh lebih tenang,
rezeki saya lancar dan rumah saya terasa penuh berkah. Itulah bukti bahwa tahajud bukan tentang lama berdiri, tapi tentang ketulusan hati. Tahajud mengajarkan kita untuk datang kepada Allah bukan karena ingin sesuatu, tetapi karena ingin dekat dengannya. Dan anehnya, ketika seseorang datang kepada Allah karena cinta, semua yang ia butuhkan justru datang sendiri, tanpa harus diminta. Jika engkau ingin hidupmu dimudahkan, jika engkau ingin doamu diangkat lebih cepat dari sebelumnya, jika engkau ingin hatimu kembali hidup setelah lama kering, maka bangunlah malam ini, walau hanya 2 rakaat, walau hanya dengan air mata yang jatuh pelan di atas sajadahmu. Karena mungkin disitulah titik balik hidupmu dimulai. Tahajud adalah rahasia antara kau dan Tuhanmu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi Allah mencatatnya. Dan para malaikat menjadi saksi atas doamu yang lirih di malam sunyi. Maka jangan remehkan tahajud, karena disitulah Allah menyiapkan takdir terbaik untuk hamba-hamba yang Ia cintai. Ketika engkau mulai membiasakan diri bangun di sepertiga malam, mungkin awalnya terasa sangat berat. Rasa kantuk menyerang, tubuh terasa malas dan kadang hati bertanya, apakah Allah benar-benar mendengarku? Tapi ketahuilah, setiap kali kau berjuang melawan kantuk, setiap kali kau menahan diri untuk tidak kembali ke kasur, setiap kali kau wudhu di air dingin, dan berdiri dalam gelap malam, Allah melihatmu. Bahkan sebelum kau sempat mengangkat tangan untuk berdoa, Allah sudah tahu isi hatimu, karena tidak ada langkah kecil yang sia-sia bila langkah itu menuju kepadanya. Di awal-awal tahajudmu, mungkin belum ada keajaiban yang terlihat, belum ada rezeki yang tiba-tiba datang, belum ada masalah yang langsung selesai, belum ada keajaiban besar yang membuatmu berkata subhanallah. Namun percayalah, Allah sedang menyusun semuanya perlahan, seperti tukang kebun yang menyiram benih setiap malam. Tak langsung tumbuh tapi pasti berakar. Begitu juga dengan tahajudmu. Setiap tetes air mata di sepertiga malam akan tumbuh menjadi bunga keberkahan yang mekar di waktu yang Allah pilih. Allah tidak pernah terburu-buru. Dia tahu kapan waktumu tepat untuk menerima karunia-Nya. Tahajud membuatmu sabar menunggu, karena di sanalah kau belajar bahwa waktu Allah jauh lebih indah daripada waktumu sendiri. Dan perlahan, tanpa kau sadari, perubahan itu mulai datang. Pertama, hatimu mulai terasa tenang. Masalah yang dulu membuatmu panik kini terasa ringan. Hal-hal yang dulu membuatmu marah kini kau hadapi dengan sabar. Kau tidak tahu bagaimana bisa, tapi hatimu tiba-tiba lebih lapang. Itulah tanda pertama. Allah sedang menyentuh jiwamu. Ia sedang membersihkan hatimu dari racun dunia, dari amarah, iri, takut, dan khawatir. Sebab tahajud bukan hanya gerakan tubuh, tapi juga terapi bagi jiwa. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, "Salat malam adalah sumber kekuatan bagi hati, kebahagiaan bagi ruh, dan ketenangan bagi jiwa." Kedua, Allah mulai memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kau mulai lebih sabar terhadap keluargamu, lebih lembut berbicara dengan anak-anakmu, lebih tenang menghadapi rekan kerja yang dulu membuatmu kesal. Semua itu bukan karena mereka berubah, tapi karena hatimu yang berubah. Doa di malam hari menenangkan amarah siang hari. Tahajud membuatmu lebih dekat dengan Allah, dan kedekatan itu memantulkan cahaya ke seluruh hubunganmu di dunia. Ketiga, Allah perlahan membuka jalan rezekimu. Mungkin tidak dengan cara ajaib seperti uang jatuh dari langit, tapi dengan cara yang lebih halus, peluang yang datang, orang baik yang menolongmu, pelanggan yang bertambah, atau hatimu yang tiba-tiba ringan memberi dan tak takut kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah diri kepada Allah di waktu malam, niscaya Dia akan mencukupimu di waktu siang." H.R. Ahmad. Lihatlah, janji itu nyata. Siapa yang memberi waktunya untuk Allah di malam hari, akan diberi kecukupan oleh Allah di siang hari. Bukan hanya harta, tapi juga kelapangan dada dan kemudahan dalam segala urusan. Keempat, tahajud membuat doamu lebih kuat. Bukan karena kau memaksa Allah, tapi karena hatimu kini lebih yakin dan lebih bersih ketika berdoa. Saat orang lain berdoa di waktu biasa, kau berdoa di waktu di mana Allah sendiri sedang turun ke langit dunia. Saat orang lain memohon di tengah kesibukan, kau memohon di tengah keheningan, dan itulah waktu paling indah bagi doa untuk diangkat. Banyak ulama mengatakan, orang siapa menjaga tahajud, maka ia akan melihat doa-doanya terkabul satu persatu, baik cepat atau lambat. Kelima, tahajud membuat wajahmu bercahaya. Tidak hanya cahaya di kulit, tapi cahaya dari dalam hati.
Cahaya ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cahaya yang membuat orang lain merasa damai saat dekat denganmu. Itulah sebabnya orang-orang saleh tampak teduh. Mereka memiliki rahasia yang hanya mereka dan Allah yang tahu. Mereka menangis di malam hari dan tersenyum di siang hari. Wahai saudaraku, tahajud bukan tentang seberapa banyak rakaat yang kau lakukan, tapi seberapa dalam cintamu kepada Allah di waktu itu. Karena saat kau berdiri di hadapannya dengan hati yang tulus, engkau sebenarnya sedang mengetuk pintu takdir terbaikmu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah tapi juga untuk kita. Siapapun yang istiqamah tahajud, Allah akan mengangkat derajatnya. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Sungguh, banyak orang telah membuktikannya. Ada yang dulunya hidup sulit, kini dimudahkan. Ada yang dulunya terpuruk, kini ditinggikan. Ada yang dulunya menangis karena kehilangan, kini tersenyum karena menemukan makna. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil. Bangun di sepertiga malam, lalu berkata, "Ya Allah, aku datang kepadamu." Tahajud juga menghapus dosa-dosa yang mungkin kau sembunyikan dari dunia. Air matamu di malam hari menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kau menyesal, kau ingin berubah, dan kau ingin mendekat kepadanya. Dan Allah Zat yang Maha Pengampun tidak akan pernah menolak hati yang datang dengan rendah diri. Rasulullah bersabda, "Salat malam adalah kemuliaan bagi orang mukmin." H.R. Al-Hakim. Karena hanya orang yang benar-benar mencintai Allah yang mau meninggalkan tidurnya demi berbicara dengannya. Dan saat Allah melihatmu datang di waktu itu, di saat dunia tertidur, di saat hati lain sibuk dengan mimpinya, Allah berkata pada malaikat, "Lihatlah hambaku itu. Ia meninggalkan tidurnya hanya untuk berbicara denganku. Maka catatlah untuknya derajat yang tinggi dan kabulkanlah doanya." Subhanallah, betapa indahnya jika nama kita disebut oleh Allah di langit. Tahajud juga memberi kekuatan untuk menghadapi siang. Kau akan merasakan semangat yang berbeda, pikiran lebih jernih, hati lebih sabar, dan masalah terasa kecil karena kau sudah berbicara dengan Zat yang Maha Besar. Tidak ada ketenangan yang lebih dalam daripada mengetahui, aku sudah mengadu kepada Allah tadi malam. Maka meski siang hari terasa berat, kau tetap kuat. Karena malam tadi kau sudah mengosongkan bebanmu di sajadah. Wahai hamba Allah, jika engkau ingin tahu apa yang Allah lakukan setelah kau tahajud, jawabannya sederhana. Dia mengubah segalanya, mulai dari dalam dirimu, dari hati yang gelap menjadi bercahaya, dari jiwa yang lemah menjadi kuat, dari hidup yang kosong menjadi penuh arah. Allah tidak selalu mengubah keadaanmu di luar, tapi Ia pasti mengubah hatimu di dalam. Dan ketika hati sudah berubah, maka seluruh kehidupan pun ikut berubah. Maka jangan berhenti hanya karena hasil belum tampak. Teruslah datang kepada Allah di malam hari. Karena Allah tidak pernah bosan mendengarmu, meski kau datang dengan doa yang sama setiap malam. Suatu hari, tanpa kau sangka, pintu itu akan terbuka, dan semua yang kau doakan selama ini akan datang, dengan cara dan waktu yang paling indah. Tahajud bukan sekadar ibadah malam, ia adalah undangan pribadi dari Allah kepada hamba yang Ia cintai. Dan ketika undangan itu dijawab, maka jangan heran bila hidupmu mulai dipenuhi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kadang Allah tidak langsung menjawab doa kita dengan kata, "Ya." Tapi dengan cara lain, Ia menjaga dari bahaya yang tak terlihat, menunda agar waktunya lebih indah, atau mengganti permintaan kecil kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Itulah rahasia tahajud. Ia membuka pintu-pintu takdir yang selama ini terkunci, dan siapapun yang tekun menjaga tahajudnya akan menyaksikan satu demi satu janji Allah menjadi nyata. Janji pertama, doa di tahajud lebih cepat. Diangkat ke langit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di malam hari terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberinya, dan itu terjadi di setiap malam." H.R. Muslim. Perhatikan kalimat itu, setiap malam. Bukan hanya di malam Ramadan, bukan hanya di malam Jumat, tetapi setiap malam. Artinya, Allah membuka kesempatan keajaiban bagi siapa saja yang mau bangun. Doa yang dulu seperti tak sampai, tiba-tiba Allah kabulkan melalui jalan yang tak pernah kau duga.
mungkin dengan rezeki yang datang tiba-tiba, mungkin dengan kesehatan yang membaik, atau mungkin hanya dengan hati yang tenang dan kuat menghadapi semua ujian, karena sesungguhnya doa yang dikabulkan bukan hanya yang membuat hidupmu mudah, tetapi yang membuat hatimu lebih dekat kepada Allah. Janji kedua, Allah menyebut namamu di hadapan malaikat. Bayangkan, di saat kau sujud sendirian di kamar, di bumi yang kecil ini, Allah menyebut namamu di langitnya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." H.R. Bukhari. Tahajud adalah amalan sunnah yang paling dicintai Allah. Dan ketika Allah mencintai seseorang, seluruh hidupnya berubah menjadi barokah. Langkahnya dijaga, rezekinya disertai keberkahan, hatinya dijauhkan dari kegelisahan, dan bahkan kesedihannya pun berubah menjadi doa yang indah. Janji ketiga, Allah memberi cahaya di dunia dan di akhirat. Imam Al-Hasan Al-Bashri berkata, "Sesungguhnya orang yang salat malam akan tampak cahaya di wajahnya pada siang hari. Itulah cahaya yang tidak datang dari make up atau pakaian mahal, tapi dari sujud di malam hari. Cahaya yang berasal dari hati yang bersih dan jiwa yang rindu pada Tuhannya. Bahkan di hari kiamat nanti, orang-orang yang biasa tahajud akan dipanggil dengan panggilan khusus." Dalam hadits riwayat Tirmidzi disebutkan, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar, dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Para sahabat bertanya, "Untuk siapa kamar-kamar itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berkata baik, memberi makan dan salat di malam hari saat manusia tidur." Subhanallah, tahajud bukan hanya meninggikan derajat di dunia, tetapi juga mempersiapkan tempat istimewa di surga. Janji keempat, Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, sebagai sarana mendekat kepada Tuhan kalian, penghapus dosa, pencegah dari perbuatan dosa, dan penghapus penyakit dari tubuh." Perhatikan kalimatnya, penghapus penyakit dari tubuh. Artinya tahajud bukan hanya menyembuhkan hati, tetapi juga menenangkan tubuh dan pikiran. Seseorang yang istiqamah tahajud biasanya lebih tenang, tidak mudah stres, dan lebih damai dalam menghadapi hidup. Karena tubuhnya mendapat kekuatan dari ketenangan jiwa yang Allah berikan di malam hari. Janji kelima, Allah menjaga dan memuliakan hidupmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Barang siapa menjaga tahajud, maka Allah akan menjaga dirinya di siang hari. Ia tidak akan dipermalukan di depan manusia, karena Allah telah memuliakannya di hadapan malaikat." Lihatlah, itulah sebabnya orang yang rajin tahajud memiliki ketenangan luar biasa. Walau dunia berantakan, hatinya tetap teguh. Walau orang lain meninggalkannya, ia tidak merasa sendiri, karena ia tahu Allah bersamanya setiap malam. Kisah nyata, saat tahajud mengubah nasib. Ada seorang ibu di Mesir yang hidupnya sangat sulit. Suaminya meninggal, anak-anaknya masih kecil, dan ia bekerja mencuci pakaian untuk bertahan hidup. Setiap malam sebelum subuh ia bangun untuk tahajud. Ia menangis sambil berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Bertahun-tahun ia melakukan itu tanpa lelah, dan suatu hari Allah kirimkan seseorang yang menolongnya, memberi modal usaha, dan hidupnya berubah perlahan. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak meminta kaya, saya hanya ingin Allah ingat nama saya setiap malam." Begitulah rahasia tahajud, bukan sekadar doa untuk meminta, tapi untuk diingat oleh Allah. Dan jika Allah sudah mengingatmu, maka hidupmu tak akan pernah sama lagi. Kisah ulama Imam Syafi'i dan doa tahajud. Imam Syafi'i rahimahullah dikenal dengan kecerdasan luar biasa. Ketika murid-muridnya bertanya dari mana datangnya ilham dan ketajaman akalnya, beliau menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan tahajud, walau hanya 2 rakaat." Beliau percaya bahwa ilmu, ketenangan, dan kemuliaan adalah buah dari komunikasi yang terjaga dengan Allah di waktu malam. Rahasia ketujuh, tahajud mengubah arah hidup tanpa kau sadar. Tahajud seperti kompas spiritual. Kau mungkin tidak langsung tahu arah hidupmu, tapi setiap malam kau sujud,
Allah menggeser langkahmu sedikit demi sedikit ke arah yang benar. Hari ini mungkin kau masih gelisah, tapi esok atau lusa kau akan sadar. Setiap air mata di malam hari membawamu mendekati kehidupan yang lebih baik. Janji ke-8. Allah memberi keteguhan di saat ujian. Seseorang yang terbiasa tahajud tidak akan mudah goyah. Ketika badai datang, ia tidak panik. Ketika kehilangan, ia tidak hancur. Karena di malam-malam panjang sebelumnya, ia sudah belajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Tahajud melatih hati untuk berkata, "Aku tidak sendiri, Allah bersamaku." Dan keyakinan itulah yang membuat seseorang tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Janji ke-9. Allah ganti air matamu dengan senyum. Setiap tangisan di atas sajadah tidak pernah sia-sia. Mungkin saat ini kau menangis karena kecewa, karena terluka, atau karena doa yang tak kunjung terjawab. Tapi nanti di waktu yang Allah pilih kau akan menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Kau akan berkata dalam sujudmu, "Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar setiap doa yang dulu aku bisikkan." Dan pada saat itu, kau akan paham mengapa Allah menundanya begitu lama. Janji ke-10. Allah dekat, lebih dekat dari apapun. Dalam surah As-Sajdah ayat 16-17. Allah berfirman, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Maka tidak seorang pun mengetahui betapa banyak nikmat yang disembunyikan untuk mereka sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan." Ayat ini adalah janji yang menenangkan. Setiap malam yang kau gunakan untuk tahajud, tidak ada satu pun yang hilang dari catatan Allah. Bahkan jika kau merasa sendirian, sebenarnya Allah sedang menyiapkan hadiah besar yang belum terlihat. Wahai saudaraku, tahajud bukan hanya membuat hidupmu lebih baik, tapi membuatmu menjadi pribadi yang baru, yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih kuat, dan lebih lembut. Seseorang yang tidak lagi takut kehilangan apapun di dunia, karena hatinya sudah menemukan rumahnya di hadapan Allah. Malam adalah waktu paling jujur. Di saat dunia tertidur, di saat lampu-lampu padam dan suara manusia menghilang, disitulah tersisa satu cahaya kecil, cahaya hati yang ingin bertemu Tuhannya. Mungkin selama ini kau merasa lelah, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena hidup yang berat, tapi karena hatimu sudah lama tidak berbicara dengan Allah. Tahajud bukan hanya ibadah, ia adalah waktu untuk menyembuhkan hati yang sepi. Saat kau sujud, kau tidak hanya menundukkan kepala, tapi juga menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Bayangkan, malam ini Allah turun ke langit dunia. Seperti janjinya dalam hadits sahih, Dia melihat semua hambanya yang tertidur, satu demi satu, dan kemudian Dia berkata dengan lembut, "Adakah di antara hambaku yang berdoa maka aku kabulkan? Adakah yang memohon ampun maka aku ampuni? Adakah yang meminta kepadaku maka aku beri?" HR Bukhari dan Muslim. Lalu di antara jutaan manusia yang terlelap, ada satu hamba yang bangun perlahan, mengambil wudhu dengan air yang dingin, dan berkata lirih, "Ya Allah, aku datang kepadamu." Dan pada saat itu, dunia mungkin tidak melihatmu, tapi langit mengenal namamu. Mungkin engkau tidak tahu, tapi setiap sujudmu malam ini bisa menjadi alasan hidupmu berubah besok. Setiap tetes air mata yang jatuh di sajadahmu bisa menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa masa lalumu. Tidak ada doa yang terlalu kecil bagi Allah. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapannya. Semua yang kau ucapkan di waktu tahajud akan dicatat oleh malaikat dan dibawa naik ke langit sebagai bukti cinta antara kau dan Tuhanmu. Mungkin malam ini adalah malam di mana Allah menulis keajaibanmu. Mungkin malam ini Allah menulis, "Anak ini akan aku lapangkan rezekinya," atau "Aku sembuhkan sakitnya," atau "Aku beri pasangan terbaik untuknya," atau "Aku beri ketenangan yang selama ini ia cari." Kau tidak akan pernah tahu, karena keajaiban Allah tidak datang dengan suara petir atau cahaya besar, tapi datang perlahan, melalui ketenangan di dada, melalui senyum di tengah kesedihan, melalui kekuatan baru yang kau rasakan tanpa sebab. Banyak orang mencari mukjizat di luar sana, padahal mukjizat itu bisa kau temukan di sajadahmu sendiri. Cukup kau berani bangun di sepertiga malam dan berbicara dengan Tuhanmu seakan kau hanya berdua dengannya. Tidak perlu kata-kata indah, cukup jujur. Cukup katakan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya padamu." Atau, "Ya Allah, aku takut, tapi aku tahu Engkau bersamaku." Atau, "Ya Allah, aku sudah lama jauh,
Tapi aku ingin kembali, dan Allah yang maha mendengar setiap bisikan hati, akan menjawabmu dengan caranya yang paling lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekatkanlah dirimu kepada Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengingatmu di waktu sempit. H.R. Ahmad, tahajud adalah caramu mendekat di waktu lapang, agar saat ujian datang, Allah tidak membiarkanmu sendirian. Karena orang yang terbiasa tahajud tidak pernah benar-benar jatuh, ia mungkin menangis, tapi air matanya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda cinta. Wahai saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa tahajud. Suatu hari kita semua akan kembali kepada Allah, dan saat itu yang kita bawa bukan harta, bukan jabatan, tapi amal-amal kecil yang pernah kita lakukan dengan tulus. 2 rakaat di tengah malam, 2 sujud penuh air mata, mungkin itulah yang akan menuntunmu menuju surga. Rasulullah bersabda, barang siapa salat malam dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak akan termasuk orang yang lalai. Barang siapa salat malam dengan 100 ayat, maka ia akan termasuk orang yang taat. Dan barang siapa salat malam dengan 1000 ayat, maka ia akan termasuk orang yang memperoleh banyak pahala. H.R. Abu Dawud. Lihatlah, bahkan 2 rakaat dengan bacaan sederhana bisa menjadikanmu hamba yang diingat Allah. Tahajud bukan tentang siapa yang paling lama berdiri, tapi siapa yang paling tulus mencintai Allah. Mungkin engkau hanya kuat 2 rakaat, mungkin suaramu bergetar saat membaca, tapi Allah tidak melihat panjangnya salatmu. Allah melihat hatimu yang memilih datang kepadanya. Jadi malam ini, jika kau mendengar panggilan lembut di hatimu, jangan abaikan. Itu bukan sekadar niat, itu adalah undangan dari Allah. Bangunlah walau hanya sebentar. Ambil air wudhu dan rasakan dinginnya air menyentuh wajahmu. Itu bukan sekadar air, itu adalah tanda bahwa Allah masih mengizinkanmu untuk kembali. Berdirilah di atas sajadahmu. Ucapkan takbir dengan hati yang gemetar. Sujudlah seolah dunia berhenti berputar dan hanya ada kau dan Dia. Katakan, ya Allah, aku ingin Engkau ridha padaku. Tidak perlu menunggu hidup sempurna untuk tahajud. Justru tahajudlah yang akan menyempurnakan hidupmu. Karena saat kau berani datang di waktu sunyi, Allah akan menampakkan kekuasaannya di waktu ramai. Ketika kau berani mengadu di malam hari, Allah akan menenangkanmu di siang hari. Dan ketika kau berani menyerahkan segalanya di sajadah, Allah akan mengembalikannya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Maka malam ini, jangan hanya lewatkan dengan tidur. Bangunlah walau hanya sebentar, walau hanya untuk menangis di hadapan Allah, walau hanya untuk mengatakan, ya Allah, aku rindu Engkau, karena bisa jadi, malam ini adalah malam terakhirmu di dunia, atau bisa jadi, malam ini adalah malam pertama hidupmu berubah selamanya. Dan jika kau merasa terlalu lelah, ingatlah, Allah tidak melihat hasilnya tapi perjuanganmu. Setiap kali kau mencoba bangun tapi tertidur lagi, Allah tetap mencatatnya sebagai niat baik. Setiap kali kau ingin wudhu tapi belum kuat, Allah sudah menulisnya sebagai langkah menuju cintanya. Karena Allah tidak menilai sempurna, Allah menilai usaha. Jadi beranilah malam ini. Bangun, walau hanya 5 menit. Bicaralah pada Allah seperti sahabat yang kau rindukan. Dan biarkan Dia yang menulis takdir baru untukmu. Karena mungkin buat malam ini adalah malam di mana Allah menulis keajaibanmu. Keajaiban yang akan mengubah hidupmu dan membuatmu berkata suatu hari nanti, segala puji bagi Allah, semua ini dimulai dari 2 rakaat tahajudku malam itu. Renungan terakhir sebagai penutup video ini, sujudlah malam ini, dan biarkan air matamu menjadi saksi antara kau dan Tuhanmu. Karena tidak ada yang lebih indah daripada dicintai oleh Allah. Dan salah satu tanda cinta itu adalah ketika Allah membangunkanmu di sepertiga malam.